Kondisi manajemen ASN yang terjadi saat ini yaitu masih lemahnya sistem birokrasi yang merupakan sistem pelayanan utama di pemerintahan. Pelayanan sektor publik memang belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik, meskipun dari sisi kuantitas jumlah pelayanan terus meningkat. Dari latar belakang tersebut, maka dilakukan sebuah terobosan inovasi khususnya dalam hal pelayanan publik untuk memperbaiki kondisi manajemen ASN saat ini. Kondisi manajemen ASN yang diharapkan yaitu bekerja secara profesional dan berkarakter dengan birokrasi kelas dunia di tahun 2025, sehingga dengan hal tersebut, maka pelayanan sektor publik akan berkualitas dan disenangi oleh masyarakat. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban ASN. Sebagai seorang PNS, kita berhak atas beberapa hal menurut peraturan perundang-undangan. Di antaranya, PNS berhak menerima gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, hak cuti, dan juga hak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Selain mendapatkan hak, tentunya seorang ASN juga berkewajiban untuk menjalankan beberapa kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama, ASN harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tentunya melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan sikap integritas dan keteladanan, yaitu dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kewajiban yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Diharapkan pemenuhan akan hak dan kewajiban dapat berjalan beriringan bagi seorang ASN. Berikutnya adalah pembahasan mengenai sistem merit. Sistem merit adalah sistem yang memakai objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN. Sistem ini mendukung prinsip akuntabilitas dan ASN memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Dalam Smart ASN yang bertujuan untuk membangun smart government diperlukan adanya digital skill. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dasar-dasar terkait digital skill dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dasar yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital serta mampu mengoperasikan piranti lunak. Dasar yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan data kunci, dan memilah berita yang benar. Dasar yang ketiga yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berinteraksi, mengunduh, dan mengganti di bagian setting. Kemudian dasar yang keempat yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan pasar digital untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Oke, selanjutnya digital culture. Digital culture memiliki makna yaitu kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa,
dan juga membangun wawasan kebangsaan serta nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan melakukan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai seorang dosen, pengaplikasian digital culture dapat kita lakukan melalui proses perkuliahan dan juga evaluasi akademik berbasis e-learning, maupun asistensi dan bimbingan mahasiswa melalui aplikasi Zoom Meeting ataupun aplikasi Google Meet. Berikutnya yaitu mengenai digital ethic. Digital ethic adalah kemampuan untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan juga mengembangkan tata kelola dalam etika digital pada kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang dosen, pengaplikasian digital ethic dapat kita lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, contohnya, pada penulisan email, kita harus menulis dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, kita tidak mengirimkan email berupa spam, surat berantai, ataupun surat lainnya yang tidak berhubungan dengan kepentingan. Yang keempat, etika dalam berdigital adalah menghargai hak cipta orang lain. Yang kelima, kita juga perlu menghargai privasi orang lain dan tidak menggunakan kata-kata yang jorok ataupun vulgar. Dalam Smart ASN, kita mengenal adanya keamanan digital. Keamanan digital adalah salah satu pilar dari literasi digital dan terdiri dari proteksi perangkat keras dan identitas, mencari data dari sumber yang terpercaya, perlindungan diri atas penipuan, dan protokol keamanan, dan juga memahami fitur keamanan serta menyadari rekam jejak digital.